Pola pikir menuju kaya. 10 prinsip sukses dari Think and Grow Rich. Berbicara mengenai kesuksesan nggak akan ada pernah habisnya. Begitu banyak ide-ide dan langkah-langkah gimana menuju kesuksesan itu tadi. Salah satu buku yang paling terkenal dalam menyampaikan ide dan langkah mencapai sukses adalah buku Think and Grow Rich, karya besar Napoleon Hill. Jika kamu ingin mengubah cara pandang, mencari jati diri, atau sekedar menemukan tujuan hidup, maka video ini adalah pilihan yang tepat sebagai panduan. Think and Grow Rich sebagai referensi video ini sudah ibarat kitab suci bagi para orang sukses yang sudah mengubah hidup dan cara berpikir banyak orang di dunia ini. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like, supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube, dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Apa aja prinsip-prinsip penting yang perlu diingat dari Think and Grow Rich? Nomor 1, keinginan membara. Bagi siapapun yang ingin sukses, penting memiliki keinginan yang terbaik atau setidaknya keinginan lebih baik dibandingkan kondisi kamu saat ini. Tanpa adanya keinginan dalam hidup, maka nggak akan ada namanya motivasi atau alasan untuk bertindak. Keinginan sederhana itu nggak akan menghasilkan apapun. Apa yang dibutuhkan itu adalah keinginan yang sangat membara, yang akan menimbulkan aksi nyata dan memberikan hasil. Demi terwujudnya kesuksesan nyata, sebuah keinginan yang membara itu adalah hal yang mutlak. Kalau kamu lebih fokus pada kekurangan yang kamu punya, maka kamu akan lebih memancing kekurangan itu secara nggak sadar ke kehidupanmu. Oleh karenanya sangat penting untuk terus berpikir positif. Ketika kamu fokus pada keinginanmu, kamu akan dikonsumsi oleh perasaan untuk memiliki hal tersebut. Seakan-akan kamu tuh sudah punya gambaran gimana rasanya punya semua itu dalam kehidupanmu. Keinginan inilah yang akan menggiringmu untuk melakukan aksi yang memberikan hasil dan juga mendorongmu keluar dari zona nyaman. Karena kalau kamu inginkan sesuatu, kamu gak akan diam saja tanpa melakukan apapun. Nomor 2, keyakinan mutlak. Ketika sebuah keinginan menarik emosi kita, maka akan timbul keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Demi terwujudnya keyakinan mutlak itu, kamu harus punya keyakinan bahwa mimpi-mimpimu itu akan jadi nyata. Saat kamu benar memiliki keyakinan mutlak akan suatu hal dan percaya itu akan terwujud, maka energi itu akan merasuk ke dalam dirimu secara fisik. Keyakinan kita memegang kekuatan besar yang hampir selalu mewujudkan keinginan kita. Kalau kamu punya keinginan untuk jadi nyata, selalu percayalah dan milikilah keinginan bahwa apa yang kamu inginkan itu bakal terwujud. Sebelumnya kamu harus juga meyakinkan dirimu kalau kamu itu pantas untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dan merasakan juga bahwa keinginan itu udah jadi milikmu gak lama lagi. Keyakinan mutlaklah yang menjadikan keinginan itu terwujud. Gak ada satu alasan pun yang membuat kita itu gak percaya pada keinginan atau mimpi-mimpi kita sendiri. Setiap kita inginkan sesuatu, kita harus selalu percaya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa mendapatkannya. Nomor 3, pengetahuan spesifik. Kalau memperoleh ilmu pengetahuan menjamin sebuah kesuksesan, profesor-profesor di dunia ini pasti akan menjadi orang-orang terkaya di dunia. Namun sayang sekali, fakta itu jauh dari apa yang ada di lapangan. Semua pengetahuan di dunia ini sekarang tersedia hanya dengan semudah klik di internet, dan kamu bisa mendapatkan banyak sekali sumber informasi. Dengan kondisi yang sangat mudah ini pun, orang tersukses di dunia ini juga hanya 1% dari semua yang ada di seluruh dunia. Orang itu bisa jadi kaya bukan karena sekedar memperoleh pengetahuan, namun gimana bisa memanfaatkannya dan menjadikan kita berhasil. Penggunaan yang tepat dari ilmu pengetahuan yang khusus itu dapat membuat orang jadi sukses. Oleh karenanya, daripada fokus mendapatkan ilmunya, lebih baik fokus pada sebuah ilmu pengetahuan yang bisa membuat keinginanmu jadi nyata dan membantumu mencapai kesuksesan. Nomor 4, imajinasi. Imajinasi sudah terbukti berguna jika digunakan untuk tujuan yang baik dibandingkan hanya untuk hiburan semata. Imajinasi yang kreatif itu berguna ketika kamu ingin menjadi orang sukses.
Dengan kata lain, imajinasi itu disebabkan oleh efek-efek lingkungan sekitar kita dan imajinasi kreatif menjadi penyebab efek itu muncul. Kalau kamu menggunakan imajinasi khusus buat visualisasikan dan membayangkan hasil dari keinginanmu jadi sebuah realita, maka bisa dipastikan hal tersebut akan mulai terbentuk dan pada akhirnya menjadi kenyataan. Nomor 5. Rencana yang terorganisir. Jadi sukses, kamu perlu sebuah rencana yang konkret. Rencana ini harus jadi suatu cara untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ambil waktumu buat konsep perencanaan dan tulislah di sebuah kertas. Waktu kamu nulisnya, kesempatan terwujudnya rencana itu akan semakin meningkat. Sehingga kamu pastikan kamu itu menulis setiap rencanamu, lalu milahnya ke bagian-bagian gimana tujuan-tujuan itu bisa diterapkan. Nomor 6. Buat keputusan dan tindakan. Makna keputusan yang dimaksud Napoleon Hill di buku ini adalah keputusan atau tindakan tegas, bukan keputusan yang dibentuk kemudian dilupakan gitu aja. Orang-orang yang sering membentuk dan mengubah keputusannya adalah orang yang hampir nggak pernah memperoleh apa yang mereka inginkan. Kamu perlu benar-benar percaya pada keputusan-keputusanmu, sejauh keputusanmu itu konkret dan harus ditindaklanjuti. Bukan berarti keputusan di sini tuh nggak bisa dirubah, tentu aja. Maksudnya itu keputusan jangan terlalu sering diganti, karena keputusan itu berarti belum kuat dan belum matang. Jadi pastikan terlebih dulu segala sesuatunya, baru kamu ambil keputusan, kemudian perhatikan hasilnya sampai akhir. Nomor 7. Kekuatan pikiran dan kegigihan. Banyak orang itu gagal pada upaya awal. Mungkin mereka udah gagal ratusan kali, namun fakta sederhananya kegagalan berkali-kali itu membuktikan dedikasi dan kekuatan mereka yang membawa mereka pada pencapaian dan kesuksesan di masa depan. Banyak sekali orang itu gagal di awal, mengatakan bahwa tantangan yang ada itu terlalu sulit buat mereka, sehingga hasilnya mereka yang nggak akan pernah sukses karena nggak mau mencoba. Demi jadi sukses, harus ada kualitas yang nggak tergoyahkan akan mimpi-mimpi itu dalam diri kita. Atau dengan kata lain, kamu menginginkannya dan kamu akan melakukan apapun yang dibutuhkan buat jadikan mimpi-mimpimu jadi kenyataan. Salah satu prinsip penting demi mencapai kesuksesan yang kamu inginkan adalah kamu perlu mensejajarkan pikiranmu dengan pikiran orang-orang yang sepemikiran denganmu. Kalau kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang malas dan cenderung lebih suka buang waktu, tidak punya ambisi, apapun itu sudah bisa dipastikan kalau kamu akan terbawa ke situasi itu dan juga kehilangan keinginanmu itu tadi. Nomor 8. Transmutasi. Prinsip transmutasi ini adalah prinsip paling kontroversial dari Napoleon Hill. Dia menjelaskan kalau kita semua itu punya energi seksual yang merupakan energi yang kuat dalam diri kita, yang bisa kita gunakan untuk memikat orang-orang yang menarik buat kita. Kalau kita mengumpulkan energi ini dan menggunakannya dengan imajinasi kreatif, kita bisa terlihat lebih mempesona dan menarik buat orang-orang. Pesona ini akan membantu kita memperoleh apa yang kita inginkan dengan meyakinkan orang-orang di sekitar kita. Melalui mereka yang bisa membantu kita mencapai keinginan kita dengan makna positif tentu aja. Nomor 9. Intuisi alam bawah sadar. Seringkali kita sangat menginginkan sesuatu, namun dibatasi oleh keinginan kita sendiri, yang menjadikannya kita sulit membuat keinginan jadi nyata. Kita nggak bisa mengontrol pikiran bawah sadar kita dengan cara menenangkan kesadaran kita, dan juga menanamkan keyakinan yang kita ingin lihat tercermin dalam kehidupan kita. Sederhananya, alam bawah sadar kita itu adalah dalang yang memutuskan apa yang terjadi dan tidak terjadi dalam hidup kita. Pikiran bawah sadar kita itu berhubungan dengan kebijaksanaan nggak terbatas dari alam semesta. Ketika kita mendengarkan alam bawah sadar kita yang dialihkan alam semesta, kita akan memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya menghindari kita. Jawaban-jawaban ini mungkin datang dari firasat yang nggak bisa kita abaikan. Nomor 10. Kreativitas otak. Menurut penelitian, kalau kreativitas kita melonjak, pikiran bawah sadar kita akan menjangkau sebuah keadaan yang dapat diprogram kembali dengan relatif lebih mudah. Itulah pentingnya kita terlibat dengan keadaan-keadaan kreatif yang membantu kita masuk ke dalam keadaan pikiran yang benar. Saat kita mengulang kalimat penegasan atau keinginan-keinginan kita pada pikiran sadar, gambaran-gambaran pada alam bawah sadar kita itu seperti nyata oleh pikiran alam bawah sadar kita.
Singkatnya, kalau kita memvisualisasikan sesuatu, pikiran bawah sadar kita itu tidak dapat membedakan kondisi imajinasi yang nyata dengan yang nggak nyata. Maka dari itu, kekuatan pikiran itu sangat berpengaruh menjadikan segala sesuatunya menjadi nyata. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.